Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang termodinamika, yaitu kompetensi dasar yang harus dimiliki adalah menganalisis dan menerapkan hukum termodinamika. Namun indikator yang harus dilakukan atau dipelajari, siswa harus bisa menganalisis keadaan gas, menggambarkan perubahan keadaan gas, memformulasikan hukum-hukum termodinamika, siklus Carnot, dan proses reversibel dan irreversibel. Oke, kita lihat termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum yang mengatur perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Juga bagaimana dia berubah bentuk, tentunya energi akan melakukan usaha. Yang pertama adalah hukum Carnot termodinamika, yaitu jika dua buah benda dalam keadaan keseimbangan termal dengan benda ketiga, maka benda ketiga tersebut juga dalam keadaan kesetimbangan termal. Contoh, dalam kita ingin mengukur suhu tubuh manusia dengan menggunakan alat termometer, di mana termometer ada kaca, ada raksa, berarti ada dua buah benda. Setelah termometer tersebut yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia, maka ketiga benda tersebut akan mengalami kesetimbangan termal, di mana suhu tubuh manusia diukur misalkan 36 derajat Celcius, maka kacanya juga 36 derajat Celcius, raksanya juga 36 derajat Celcius. Itulah yang disebut dengan hukum ke-0 termodinamika. Di dalam termodinamika, benda yang diamati disebut sistem. Di luar sistem disebut istilahnya lingkungan, sedangkan besaran-besaran yang ada dalam termodinamika adalah usaha kalor dengan energi dalam. Kita lihat di sini ada suatu wadah, di dalam wadah ada gas. Nah, gas ini adalah sistem. Di luar sistem adalah lingkungan. Wadahnya itu disebut batas sistem. Kita lihat proses pada gas, yaitu proses yang pertama adalah proses isobarik, yaitu proses dengan tekanan tetap, yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Ini grafik P terhadap tekanan terhadap volume dari A ke B. Bagaimana usahanya pada proses isobarik? Ini adalah volume pertama, setelah itu volume kedua lebih besar maka usahanya adalah P kali perubahan volume, yaitu V2 kurang V1.
Kita lihat perjanjian tandanya usaha positif jika volume yang kedua lebih besar dari yang pertama. Maka dikatakan sistem melakukan usaha terhadap lingkungan. Usaha bertanda negatif artinya volume V2 lebih kecil dari V1, di mana lingkungan melakukan usaha. Kita lihat contoh, ada suatu gas volumenya adalah 2 liter, suhunya 300 Kelvin, suhu kedua adalah 450 Kelvin. Berapakah volume kedua jika pakai proses tekanan tetap? Maka V1 per T1, V2 per T2, maka kita dapatkan 3 liter. Contoh kedua, ada gas volumenya 2 meter kubik, tekanannya 4 atm. Terus ditanya usaha luarnya. Jika volumenya menjadi 2 kali semula dan volumenya menjadi 1/3 kali semula, di mana 1 atm adalah 10⁵ Pascal. Ya, kita lihat penyelesaiannya. Diketahui V1 2 V 4 atm, ditanya V2 sama dengan 2 V1, V2 sama dengan 1/3 V1. Maka bagaimana menjawabnya? Kita lihat di sini pakai rumus V sama dengan V delta V. Kita masukkan saja V2 2 V1, maka kita dapatkan 4 kali 2, 8 kali 10⁵5 Joule untuk yang A. Nah, dia positif. Kenapa? Ya, lebih besar volume yang kedua. Kita lihat yang ke B. Kita lihat di sini. Ternyata volume kedua 1/3 V1, maka negatif dia. Kita dapatkan min 5,33 kali 10⁵5 Joule. Proses selanjutnya adalah isokorik, yaitu proses di mana volume tetap. Maka rumus gas persamaan gasnya adalah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Pada proses isokorik tidak berlaku volume selalu tetap, tidak berubah, sehingga delta V-nya 0. Maka usahanya berapa? Ya, usahanya 0. Karena W sama dengan P delta V, delta V-nya 0, W-nya menjadi 0. Selanjutnya berikutnya adalah isotermal, di mana isotermal adalah pada suhu tetap. Persamaan gas idealnya adalah V1 per V1 sama dengan V2 kali V2. Grafiknya di sini ada kurva yang melengkung, berarti usahanya adalah luas daripada penampang ini. Itulah luasnya, ya, luasnya. Bagaimana rumusnya? Rumusnya tidak bisa lagi pakai W sama dengan P delta V karena dia ada lengkungan, memakai integral. Di sini menjadi ln V, ya, ln sama dengan log nRT ln V2 min ln V1 atau nRT ln V2 per V1. Inilah proses isotermal. Contohnya adalah gas 3 mol, suhunya 373. Berapakah usahanya jika volumenya menjadi 4 kali semula? Ya, penyelesaiannya tentunya dengan memakai rumus V sama dengan nRT ln V2 per V1. Masukkan saja angkanya 3 kali 8,31 kali 373 ln 4 V1 per V1.
1, maka ln 4, cari ln 4 di kalkulator ada 4. Ya, 4, pencet ln yang warna oranye, maka ketemu angkanya. Inilah W usaha 12890,9 Joule. Begitulah untuk proses isotermal terakhir, yaitu proses adiabatik. Apa itu proses adiabatik? Proses di mana tidak ada kalor yang masuk, juga tidak ada kalor yang keluar. Sehingga kita dapatkan rumusnya adalah, jika diketahui tekanan dengan volume, ini rumusnya ada gamma di sini. Gamma adalah konstanta Laplace yang besarnya lebih dari 1. Di sini nanti di soal diketahui T, misalkan T1, P1, gamma min 1. Nah, inilah untuk proses adiabatik. Demikian. Nah, bagaimana grafiknya? Nah, ini grafik adiabatik agak beda dengan isotermal. Kita lihat contoh, perhatikan gambar dulu. Ini proses adiabatik, ini isolasi, ini volume yang pertama, volumenya naik segini tapi tidak ada diberi kalor ataupun melepas kalor. Contoh proses adiabatik yaitu pada mesin diesel, pada AC, ya, pada AC. Kita lihat contoh gas monoatomik gamma 5/3 dimanfaatkan secara adiabatik, volumenya berkurang, ya, sehingga kita dapatkan berapa tekanannya. Kita lihat di sini gamma 5/3. Volume kedua setengah P1, ditanya P2. Maka kita dapatkan di sini seperti ini. Ya, pakai rumus konstanta Laplace. Maka kita dapatkan seperti ini, 3,118 P. Nah, bagaimana? Kita lihat nih contoh berikutnya untuk menggunakan variasi grafik dari A ke B. Berapa usahanya? Ya, ini hitung usaha luarnya, ya luas ini, luas trapesium diketahui, ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, ya kita harus penyelesaiannya luas trapesium, jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Nah, inilah kita dapatkan nih U atau W aja, ya, 9,8 kali 10⁻³ Joule. Ada lagi mungkin contoh berikutnya. Ini kalau dia dari A ke B ke C, berapa usahanya kalau dia per siklus. Per siklus satunya 1 kali putaran. Kalau 5 siklus berarti 5 kali putaran. Nah, bagaimana untuk mencarinya? Ya, luas ini berapa gitu, ya. Kita lihat luasnya, kita lihat berapa luasnya. Oke, luas ABC. Nah, ini tengah alas kali tinggi. Kita lihat dia akan menghasilkan negatif, ya, seperti ini, negatif. Maka usahanya ada min 6,25×10⁻² Joule untuk per siklus. Bagaimana kalau 5 siklus? Ya, dikali 5. Nah, 1 siklus kali 5, kita dapatkan min 3,125×10⁻³ Joule, dimana dayanya adalah W per T, maka kita dapatkan min 1,56 Joule. Oke, demikianlah termodinamika untuk pertemuan pertama. Silakan Anda mengerjakan diskusi mandirinya dan kuisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.